Gumilang Farm adalah sebuah entitas bisnis yang saya dirikan. Kita lagi ngelihat budidaya ikan nila, sistem rakit apung, dan sistem sumbu. Selanjutnya, Gumilang Farm menggunakan kurang lebih 3-4 jenis instalasi hidroponik. Padahal bisnis di pertanian itu jauh lebih menjanjikan ya kan? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang di TGIF TV. Kawan-kawan, ketika kita melakukan budidaya, tentunya kita harus mempersiapkan salah satu yang kita siapkan adalah kolam budidayanya. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang jenis-jenis kolam yang bisa kawan-kawan gunakan ketika kawan-kawan ingin melakukan budidaya perikanan. Yang pertama, kita tahu yang paling mudah dan sering dan kita banyak jumpai adalah kolam tanah. Kolam tanah ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama adalah biaya produksinya murah, kemudian bisa dalam ukuran yang besar, namun tidak semua jenis teknik budidaya bisa diaplikasikan dalam kolam tanah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kolam beton atau kolam tembok. Ya. Kolam ini memiliki keunggulan di mana masa pakainya jauh lebih panjang, jauh lebih lama dibandingkan dengan jenis kolam yang lain. Tapi biayanya cukup tinggi atau cukup mahal. Dan yang lainnya adalah kolam jenis ini tidak bisa dipindah tempatkan. Jadi ketika kawan-kawan sudah mengaplikasikannya di satu titik, maka kolamnya tidak akan bisa dipindah-pindah lagi. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang sekarang juga sedang sedang booming, yaitu kolam jenis terpal. Nah, kolam jenis terpal ini memiliki biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kolam beton. Hanya saja, selain masa pakainya yang jauh lebih pendek, juga rentan ya. Rentan misal ada orang yang iseng atau dengan sengaja melakukan dengan besi atau dengan senjata tajam, ini mudah sekali rusak ya, mudah sekali rusak ataupun robek gitu. Tapi kolam jenis ini bisa dipindah-pindah karena bentuknya knockdown. Kemudian yang selanjutnya adalah kolam fiber. Nah, kolam fiber ini adalah jenis kolam yang paling mahal dari operasional cost-nya. Kenapa? Karena dia bentuknya dicetak. Nah, tapi keunggulannya apa? Dia bisa dipindah-pindahkan. Kemudian juga kalau misal kawan-kawan merasa jenuh, merasa bosan, ini bisa dijual gitu, bisa dijual ulang bentuk secondnya. Dan yang terakhir adalah jenis kolam keramba. Kolam keramba ini biasanya kita banyak temukan di waduk, kemudian di danau ataupun di aliran sungai yang besar. Nah, kolam jenis ini biayanya cukup murah, tapi sayangnya ini juga tidak bisa diaplikasikan untuk semua jenis teknik budidaya. Nah, dari penjelasan kolam-kolam tadi, kawan-kawan bisa menentukan kolam mana yang akan kawan-kawan gunakan untuk menjadi kolam budidayanya. Hal ini tentu berdasarkan satu, lokasinya, budidayanya di mana. Kemudian yang kedua adalah budgeting dari untuk budidayanya, dan yang terakhir adalah teknik budidaya apa yang dipergunakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun berdiskusi. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.